Makin jadi. Gua harus gagah terus. Gimana? Stabil kan? Nah, jadi tadi hasil video yang kami rekam pakai gimbal Brica Beast TD Pro, kecuali yang di atas motor ya, itu handheld. Untuk gimbalnya sendiri ini harganya 1.149.000 doang. Gila ya, gimbal sekarang udah pada murah-murah. Di paket penjualannya kita bakal dapat carrying bag yang lumayan compact karena di bagian belakangnya tuh nonjolin bagian yang perlu aja atau bagian yang ada isinya. Terus ada mini tripod, USB Type B, action cam holder which is bisa dipakai untuk action cam juga, kartu garansi dan buku petunjuk. Saran gue buat kalian yang belum pernah sama sekali pakai gimbal, silahkan untuk baca petunjuknya dulu biar gak kebingungan karena buku petunjuknya juga itu bahasa Indonesia kok. Kalau gue sih udah pernah dulu pakai gimbal yang khusus kamera, jadi secara overall udah hampir samalah cara pakainya. Nah, sebelum gue jelasin lebih dalam tentang gimbal ini, hal yang perlu kalian ketahui kalau semua gimbal itu gak boleh dihidupin kalau HP-nya belum terpasang atau kameranya belum terpasang. Dan kalau udah terpasang, pastiin posisinya itu udah balance kayak gini ya, udah sejajar secara horizontal maupun vertikal biar gak ngerusak mesin atau motornya. Tampak depan di sini ada joystick buat ngatur angle yang bisa panning 600 derajat, tilting 300 derajat, dan rolling 320 derajat. Terus ada tombol mode dan power yang sekalian jadi tombol shutter dan record setelah connect ke aplikasi, dan slider buat ngatur zoom dan fokus. Di sebelah kanan ada baterai indikator 4 titik, di bagian kiri ada USB Type B buat charging dan USB Type A yang katanya bisa dipakai untuk ngecas HP. Menarik. Jadi ngecasnya tuh semisal HP kalian lowbat ya, ngecas dari gimbal ini aja. Di sini juga ada mount 1/4 inci buat holder HP yang fungsinya untuk jadi preview ketika kalian lagi pakai action cam. Holder yang gue maksud tuh yang di samping sini ya. Jadi ini mountnya, terus holdernya tuh bakal ada di samping gimbal ini, bukan holder HP yang di sini. Tapi sayangnya untuk holder tersebut itu dijual terpisah seharga 245 ribuan. So buat kalian yang pakai action cam, apalagi yang belum ada layarnya, itu saran gue untuk beli aja holdernya biar jadi preview yang lebih lebar gitu. Untuk modenya sendiri di sini ada 4 mode, 1 kali pencet tombol mode masuk ke mode pan following, 2 kali pencet pan dan tilt following, 3 kali pencet all motor lock yang dimana mode ini gak bisa panning dan tilting kecuali pakai joystick. 4 kali pencet all following dan 6 kali pencet untuk kalibrasi semisal gimbal gak balance atau geraknya gak beraturan. So far selama gue pakai fitur 3 axis-nya lumayan stabil, tapi kurang smooth aja pas panning dan tilting. Tapi mungkin karena faktor speed motornya yang kurang ngebut, which is kita juga gak bisa ngatur speed motornya. Tapi di belakang sini ada tombol trigger yang bisa ngebantu kita untuk gerakan yang lebih cepat atau untuk masuk ke mode sport. Selain itu tombol trigger ini juga bisa ngebantu untuk recenter dengan 2 kali pencet. Biar lebih proper, gue saranin untuk download aplikasi Brica Beast TD Pro buat dapetin fitur-fitur yang kebanyakan gak ada di HP. Mulai dari face tracking, time lapse, panorama, dan lain-lain. Banyak deh pokoknya. Selain itu di sini juga bisa pakai mode manual untuk ngatur ISO, shutter speed, dan white balance. Ngatur zoom dan fokus juga bisa pakai slider zoom ini. Nah, awalnya gue tuh bingung kok ada button zoom, karena setahu gue gimbal yang bisa ngatur zoom dan fokus itu kan cuma gimbal kamera yang ada fokus pullernya. Tapi ternyata itu semua ada di aplikasi. Ini gokil banget sih, karena dulu pas gue pakai gimbal kamera yang harganya 3 jutaan itu belum ada fitur-fitur kayak gini.
Yang jadi fitur favorit gue tuh motion lapse alias time lapse yang bergerak panning dari angle A ke angle B. Tapi sayangnya mode ini kurang proper kalau dalam kondisi potret. Oh ya, gue lupa mention kalau gimbal ini bisa dipakai di posisi landscape dan juga potret. Terus fitur panorama nih, yang bisa nge-capture foto secara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi si gimbalnya bakal panning sendiri. Dan fitur face tracking yang bakal ngikutin muka atau objek kalian. Jadi ini fitur yang bakal berguna banget buat kalian para one man shooter alias yang masih bikin video sendirian biar gak repot buat bolak-balik ngatur angle, record lagi gitu. Untuk berat gimbalnya ini cuma 495 gram yang menurut gue ringan banget. Bisa kompatibel dengan ukuran smartphone maksimal 89 mm. Which is gue pakai bareng iPhone 11 Pro Max aja bisa, apalagi yang lebih kecil gitu ya. Karena you know lah, HP ini ukurannya gede juga kan. Kapasitas baterainya 3600 mAh yang kata mereka bisa tahan sampai 12 jam. So far sih gue belum pernah pakai sampai kehabisan baterai. Terus untuk masalah Bluetoothnya juga kata mereka ini hemat daya, jadi gak perlu khawatir semisal kalian pakai sambil Bluetoothan gitu. Nah, kalau kalian ngalamin angle pitch-nya gak sejajar di bidang horizontal atau tiba-tiba panning padahal udah di lock, itu tandanya harus dikalibrasi dulu secara offline dan di aplikasi. Biar lebih optimal, upgrade firmware dari aplikasinya juga. Kesimpulannya setelah gue cobain sendiri, gimbal Brica Beast 3D Pro ini worth it banget. Mau dipakai santai untuk vlogging ataupun yang lebih ekstrim lagi kayak inline skate, gimbal ini tetap bisa banget diandalin. Ditambah lagi harganya yang seksi gitu ya, cuma 1.149.000, yang tentu aja beda 2 kali lipat dengan gimbal terbarunya DJI. Fitur-fiturnya juga gokil banget, apalagi face tracking dan motion lapse tuh. Itu fitur yang gue incer banget dari dulu pas masih pakai gimbal yang 3 jutaan. Bahkan gue dulu sempat ngakalin buat beli Hotsu kamera lalu ditempel di atas kamera, terus dipasang HP buat jadi face tracking dari aplikasinya. Tapi tetap gak bisa juga loh, karena dulu masih belum ngerti juga sih. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi cari gimbal untuk smartphone dan juga action cam. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.